Nama saya Lutfia Putri Ayuning Tias. Nama saya Hamzah Rashidin Husain. Nama saya Muhammad Raihan Azra. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan seputar tentang faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak dari pengusaha kena pajak yang telah melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Artinya, ketika pengusaha kena pajak telah menjual barang atau jasa kena pajak, ia harus segera menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa ia telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Sebelum menerbitkan faktur pajak, pengusaha kena pajak harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan beberapa persyaratan tertentu. Faktur pajak terbagi menjadi 7 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah faktur pajak keluaran, yang kedua faktur pajak masukan, yang ketiga faktur pajak pengganti, yang keempat faktur pajak gabungan, yang kelima faktur pajak digunggung, yang keenam faktur pajak cacat, dan yang terakhir adalah faktur pajak batal. Nah, untuk bentuk faktur pajak itu sendiri agar lebih mudah kita bagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Bagian pertama adalah bagian yang terdapat di bagian atas faktur pajak. Nah, di bagian pertama itu terdapat nomor seri dan nomor faktur pajak yang telah kita dapatkan dari DJP, serta terdapat juga nama, alamat, dan NPWP dari penjual maupun pembeli barang ataupun jasa yang kena pajak. Nah, di bagian kedua, di bawahnya, di bagian yang tengah itu, terdapat nomor urut dari barang ataupun jasa yang kena pajak, terdapat nama barang atau jasa yang kena pajak, dan nominal harga dari barang dan jasa yang kena pajak tersebut. Nah, di bagian ketiga itu terdapat total keseluruhan harga, terdapat nilai potongan apabila ada potongan, jika kita sudah menerima uang pembayaran atau uang muka, maka di situ dapat tercantum jumlah harga jual setelah dikurangi uang muka dan potongan, jumlah PPN yang terutang. Apabila terdapat PPNBM, maka di situ pun tercantum PPNBM yang terutangnya berapa, tempat dan tanggal saat membuat faktur pajak, serta nama dan tanda tangan pejabat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Selanjutnya ada syarat faktur pajak. Syarat faktur pajak itu dibagi menjadi 2. Yang pertama syarat faktur pajak formal. Berdasarkan pasal 13 ayat 9 tersebut, faktur pajak dikatakan telah memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara jelas, lengkap, dan benar sesuai dengan persyaratan yang dimaksud pada ayat 13 ayat 5 yang menyatakan bahwa faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut. 1. Nama, alamat, NPWP, pihak yang menyerahkan BKP atau JKP. Yang kedua, nama, alamat, dan NPWP jika pembeli BKP atau penerima JKP. Yang ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah penggantian atau harga jual serta potongan harga. Yang keempat, pertambahan nilai PPN yang dipungut. Kelima, pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut. Yang keenam, tanggal pembuatan faktur pajak, nomor seri dan kode. Ketujuh, nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur pajak. Beberapa syarat ini wajib dipenuhi oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang menjual BKP atau JKP, karena jika tidak dipenuhi, faktur pajak yang diterbitkan dianggap cacar sehingga tidak dapat dijadikan pajak masukan oleh PKP yang menjadi pihak beli. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 atau PMK.03 tahun 2010 tentang tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian faktur pajak, PKP yang berperan sebagai penerbit faktur pajak akan dikenakan sanksi sebesar 2% dikali nilai transaksi yang tercantum dalam faktur pajak. Namun, beberapa kriteria BKP yang dikecualikan dari pengenaan sanksi
Berikut ini adalah kriterianya. Yang pertama, PKP keliru atau tidak mengisi secara lengkap sejumlah keterangan seperti nama, alamat, NPWP pembeli JKP atau BKP. Yang kedua, PKP yang keliru atau tidak mengisi secara lengkap nama, alamat, dan NPWP penerima BKP atau JKP. Yang ketiga, tidak mengisi secara lengkap nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak ketika penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran. Atas faktur pajak dengan kriteria PKP pedagang eceran tidak akan dikenakan sanksi denda sesuai yang tertera pada pasal 14 ayat 1 sebesar 2%. Namun PKP penerima tidak dapat menjadikan faktur pajak sebagai pajak masukan. Yang kedua ada faktur pajak material. Berdasarkan pasal 13 ayat 9 UU PPN, faktur pajak dianggap memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan sesungguhnya mengenai penyerahan BKP atau JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, ekspor JKP, impor BKP atau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud di luar daerah.